kita bertemu lagi di malam yang berbahagia ini, di pertemuan perdana tahun 2019 Miladiah di 7 Januari. Kajian kita masih di dalam kitab Al-Qiyamatus Sughra karangan Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, memberikan gambaran kepada kita tentang realitas dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang Al-Ashratus Sa'ah Al-Ashrah, tanda-tanda kiamat yang 10. Yang pertamanya adalah tentang fitnatu a'zam fitnatuhu a'zamu fitnatin fi tarikhil bashari wa huwa fitnatud dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Jadi sebelum jauh kita berbicara, perlu pemahaman tentang arti kata lebih dahulu, karena salah dipahami akan salah makna. Fitnah ini dari bahasa Arab, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, tetapi maknanya berubah, tidak bersentuhan sama sekali. Di dalam konsep fikih, fitnah itu diartikan mailun nafsi wa du'aiha ila zina, kecenderungan jiwa dan ajakannya untuk perbuatan zina. Jadi ketika di dalam kitab fikih dibahas, tidak boleh bagi seorang perempuan mengucapkan salam atau membalas ucapan salam dari seorang laki-laki illa inda adami khasyatil fitnah, kecuali ketika tidak khawatir munculnya fitnah. Maka fitnah yang dimaksud di dalam konteks tersebut adalah mailun nafsi wa du'aiha ila zina, kecenderungan jiwa dan ajakannya untuk berbuat zina. Ini bukan fitnah pembicaraan orang lain, tetapi kecenderungan jiwa tersebut. Di dalam tafsir Al-Quran dan hadis, fitnah beda lagi artinya. Dan ada ayat yang sering kita jadikan dalil untuk buruknya perbuatan fitnah, padahal itu dalil yang keliru. Yaitu sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, kata orang-orang. Mereka mengambil dari keterangan ayat ini, dan di dalam surat Al-Baqarah terdapat 2 kali pengulangan dengan 2 kosakata yang berbeda. Yang pertama dinyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli, yang kedua dikatakan al-fitnatu akbaru minal qatli, fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Tapi yakinlah, fitnah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut bukanlah fitnah yang kita pahami, yaitu mengadu domba. Karena mengadu domba itu di dalam bahasa Arab namanya an-namimah. Mengadu domba itu pun sebenarnya bahasa kiasan, karena yang diadu bukan domba, tetapi manusia diadu. Cuma diistilahkan mengadu domba. Walaupun kadang-kadang bukan domba, biri-biri juga domba katanya, kameng juga domba. Ini bahasa kiasan. Intinya itu adalah namimah dalam bahasa Arab. Maka memahami konsep tafsir tadi, apa penjelasan para ulama ketika menafsirkan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, diungkapkan sebuah bait syair, at-tardu minal watan asyaddu min faslir ruhi minal badan, terusir dari tanah air itu lebih berat, lebih dahsyat dibandingkan dari terpisahnya tubuh dari nyawa, nyawa dari tubuh. Kasusnya bermula ketika orang-orang Quraisy sepakat di Darun Nadwah pada hari Sabtu untuk
bagaimana menyelesaikan dakwah Islam dengan cara-cara adat. Sampai kesimpulannya, mereka pilih satu orang pemuda mewakili setiap kabilah dan suku untuk terlibat di dalam eksekusi ini, agar keluarga Muhammad dari Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak mampu untuk menuntut balas kepada sekian banyak suku sekaligus. Maka berjalanlah rencana tersebut untuk eksekusi. Mereka jalankan, dan di saat itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam kapasitas pribadi Rasulullah, beliau lebih memilih mati dieksekusi di Mekah di rumahnya sendiri daripada harus mengungsi ke Madinah. Tetapi karena pentingnya dakwah Islam, beliau ambil kemungkinan yang kedua untuk terusir dari tanah airnya sendiri daripada mati di rumahnya sendiri. Maka Allah bahasakan, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bencana yang mereka timpakan kepada Rasulullah sampai beliau terusir dari kampungnya sendiri, bagi Rasulullah itu lebih berat daripada fitnah, daripada mati, daripada dibunuh. Ini makna al-fitnatu asyaddu minal qatli. Tapi sangat disayangkan, entah kita tidak baca tafsir, entah kita menganggap remeh persoalan ini, entah karena kita berdamai dengan tradisi, maka sering di atas mimbar-mimbar terhormat, ceramah, pengajian, dinyatakan dalil tidak boleh fitnah orang lain dari ayat tersebut, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bukan, itu adalah siksaan yang ditimpakan oleh orang Quraisy terhadap Rasulullah sampai terusir dari tanah airnya. Fitnah itulah yang lebih berat bagi Rasulullah daripada al-qatli, dibunuh oleh orang Quraisy di kampungnya sendiri. Jadi kita paham bahwa yang dimaksudkan dengan fitnah bukanlah adu domba, tapi fitnah adalah bencana, fitnah adalah ujian, fitnah adalah bala. Dan bala yang terberat sepanjang sejarah manusia adalah fitnah Dajjal. Sepanjang sejarah kemanusiaan, fitnah yang terberat itu adalah fitnah Dajjal. Kita berada di akhir masa. Kata Rasulullah, saya adalah nabi yang terakhir, kalian adalah umat yang terakhir, dan Dajjal itu pasti akan muncul di tengah-tengah kalian, tidak ada pilihan lain, tidak ada tempat untuk berlari. Sayangnya karena kita di akhir masa, maka semua kerusakan alam berimbas kepada kita sebagai penghuni di akhir zaman, apalagi orang-orang yang bergaya hidup tidak ramah dengan lingkungan. Makanya dengan kondisi yang demikian, kita juga bersyukur kepada Allah, momentumnya menjadi tepat di akhir tahun yang lalu, 31 Desember, yang identik dengan hura-hura dan huru-hara, akhirnya berjalan dengan sangat baik karena gerakan positif yang kita mulai dari Aceh kemudian menyapa seluruh Indonesia, dan itu luar biasa sekali. Ketika beberapa periode kepemimpinan khususnya di kota Banda Aceh, kita kampanyekan, kita dakwahkan agar tidak ada euforia, sikap yang berlebih-lebihan di malam tahun baru. Dimulai dari periode almarhum Bapak Mawardi Nurdin, mulai digalang dukungan agar malam tahun baru tidak ada aktivitas yang aneh-aneh. Berat. Dilanjutkan kemudian pada masa berikutnya, Hajah Eliza Saduddin Jamal, berat. Dan sekarang berlanjut pada wali kota yang sekarang, Bapak Aminullah Usman, dan alhamdulillah itu sudah berhasil. Ketika di Banda Aceh berhasil, senangnya hati kita adalah pemerintah kabupaten kota yang lain yang ada di Aceh juga tergerak untuk bermusyawarah, mengambil tindakan apa yang harus dilakukan menyikapi malam tahun baru. Maka hampir semua kabupaten kota di Aceh, Pemkab dan Pemko-nya bermusyawarah untuk mengantisipasi jangan sampai ada nuansa-nuansa yang maksiat di malam tahun baru. Luar biasanya berpengaruh di tingkat negara. Tetangga kita Sumatera Utara, yang sebenarnya mereka sangat berkepentingan dengan malam tahun baru,
karena di sana banyak komunitas non muslim yang Kristen, yang tahun baru itu adalah perayaan mereka. Luar biasanya sang gubernur Pak Edi Rahmayadi dengan tekad bulat mengumumkan bahwa tidak boleh ada peringatan tahun baru di kota Medan. Berhasil. Lalu di tingkat ibu kota di DKI oleh Bapak Anies Baswedan, gubernurnya, juga melarang euforia malam tahun baru yang biasanya marak dengan kembang api di Monas, di Bundaran HI, di Ancol dan lain sebagainya. Monas dijadikan tempat pelaksanaan zikir akbar pada malam tahun baru, demikian pula di Bundaran HI. Jadi apa yang kita mulai perjuangkan di Aceh sejak beberapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, itu sudah diterima di tingkat nasional. Dan pertanyaannya, kenapa saudara-saudara kita yang Kristen tidak menggugat dan terlihat seolah-olah tidak keberatan? Ternyata momentumnya tepat, karena kita negeri ini sedang dilanda bencana. Jadi sungguh tidak baik bersuka cita berlebih-lebihan ketika sebagian kerabat sedang berduka cita. Makanya di dalam kampung, kalau ada orang yang buat hajatan, kenduri, walimatul urus dan lain sebagainya, tiba-tiba di samping rumah ada yang meninggal dunia, itu banyak agenda yang harus dibatalkan. Kenduri dilaksanakan sesederhana mungkin untuk ikut bersimpati dengan orang yang sedang bermusibah. Di negeri kita juga demikian. Gempa yang di Lombok belum selesai dampaknya, terus berulang-ulang. Yang di Palu juga belum selesai dampaknya. Di malam tahun baru tiba-tiba mendapatkan informasi di Jawa Barat juga terjadi longsor, dan itu luar biasa. Maka bahkan orang non muslim yang sangat berkepentingan dengan malam tahun baru pun tidak keberatan perayaan malam tahun baru tersebut dibatalkan. Kenapa? Karena sikap simpati kita untuk sebagian orang yang sedang ditimpa malapetaka, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, terkait bencana-bencana yang seperti ini, Rasulullah sudah berikan petunjuk, namun kita mencari petunjuk yang lain. Apa petunjuk Nabi? Dalam sebuah hadis dinyatakan, hassinu amwalakum bizzakah. Peliharalah harta kalian itu dengan menunaikan zakat. Wadawu mardakum bis-sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wat-tadarru'. Dan hadapilah gelombang bencana dengan berdoa dan dengan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita sudah diberikan solusi ini oleh Nabi jauh-jauh sebelumnya, 14 abad yang silam. Apa kata Nabi? Bila ada di antara kalian bekerja, mendapatkan rezeki, penghasilan, gaji, upah dan keuntungan dan lain sebagainya, lalu terasa seolah-olah semua penghasilan itu sekedar transit di rekening untuk kemudian mengalir ke tempat-tempat yang lain, tidak ada keberkahannya sama sekali. Apa yang harus diperhatikan? Hassinu amwalakum bizzakah. Peliharalah harta kalian itu dengan menunaikan zakat. Maka coba perhatikan, adakah kita tunaikan zakat harta tersebut ataukah tidak? Maka mudah-mudahan dengan menunaikan zakat, keberkahan akan kembali. Karena zakah artinya an-numuwu wal barakah. Ada pertumbuhan dan ada keberkahan. Yang kedua, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini luar biasa. Ada seorang kerabat dari pihak ibu saya. Beliau tinggal di Sumatera Utara, di Medan, di daerah Tanjung Gusta, tapi bukan dalam penjaranya. Saya tidak pernah bersilaturahmi ke tempat beliau, hanya orang tua saya sering ke sana. Suatu hari ketika beliau sedang sakit, dirawat di rumah sakit, kebetulan orang tua saya sedang berada di Medan, beliau menjenguk ke rumah sakit, melihat kondisinya. Yang menarik, cerita beliau saat pulang kemari, ketika kerabat kami ini sedang sakit dan dirawat, itu setiap orang yang datang menjenguk beliau saat pulang diberikan sedekah oleh orang yang sakit. Mau kaya mau miskin semuanya diberikan uang.
Biasanya yang datang bersedekah kepada orang yang sakit. Ini yang sakit bersedekah kepada setiap orang yang datang. Sehingga saya pun menyesal kenapa tidak datang. Kenapa? Beliau bukan orang yang taat, beliau bukan orang yang alim, beliau profesinya itu sebagai pimpinan sebuah kegiatan akrobat. Jadi ada kegiatan akrobat di Sumatera Utara, itu beliau yang paling hebat atraksinya. Sampai 2 orang putri beliau yang gadis-gadis itu mampu untuk melajukan kendaraan sepeda motor sambil matanya itu ditutup, diikat, ditutup, berjalan di atas tali. Itu beliau orangnya. Dan beliau banyak bercerita ke orang tua saya, ada orang-orang yang bermasalah utang piutang dan lain sebagainya, minta bantuan kepada beliau untuk dieksekusi. Tapi beliau tidak mau bisnis-bisnis demikian, hanya atraksi hiburan-hiburan begini saja. Mengobati penyakitnya dengan bersedekah. Ketika sedang sakit, setiap orang yang datang menjenguk, kepada orang tersebut diberikan sedekah. Mungkin boleh jadi pernah dalam kegiatan dakwah ataupun dalam sebuah pengajian atau ketika singgah di sebuah masjid, beliau mendengarkan saran ini, mendengarkan hadis ini, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bahagian yang akhir kata Nabi, wastaqbilu amwajal bala'i bid du'a'i wat tadarru', dan hadapilah gelombang bala, gelombang bencana dengan berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Yang sangat mengecewakan adalah ketika terjadi tsunami di Banten, di Pandeglang. Itu luar biasa, anomali kata para ahli. Biasanya kita diingatkan tsunami itu terjadi setelah gempa. Tapi tidak ada gempa, tidak ada tanda-tanda alam, tiba-tiba terjadi tsunami. Yang kita harapkan dan yang diharapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, ketika bencana itu terjadi, kita langsung berdoa kepada Allah, bertadarru', merendahkan diri. Tiba-tiba di negeri ini para pejabat dan para ahli berretorika dan mengajukan teori-teori. Ada yang katakan ini karena letusan anak Krakatau, ini karena Pulan, karena Pulin. Itu baru anak Krakatau, belum ayah dan ibu Krakatau. Kenapa tidak? Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa tidak ketika datang kepada mereka bencana dari kami, mereka itu merendahkan diri. Ya Allah, ini kuasamu. Setiap melihat bencana, langsung kita kembalikan, ini kehendak Allah, ini kuasa Allah. Baru kemudian kita berpikir tentang teori. Bukan teori dulu, ketika tidak ada solusi, baru kita putuskan, ini kuasa Allah. Itu sama sebagaimana bijaknya para ulama di masa lalu. Imam Hanafi itu ulama dengan kadar rasionalitas yang paling tinggi. Intelektualitas beliau, IQ beliau itu paling tinggi sedunia. Setiap ada orang yang mengajukan pertanyaan kepada beliau, itu dijawab dengan wallahu a'lam. Baru kemudian beliau ajukan teori beliau sendiri. Sebaliknya kita sekarang, termasuk saya, jawab dulu, ketika sudah tidak tahu baru wallahu a'lam. Ini keadaan kita sekarang. Menjabarkan teori-teori dari logika kita dulu, baru ketika sampai di ujungnya wallahu a'lam. Beliau mendahulukan wallahu a'lam, baru kemudian memberikan teori-teori beliau. Ini adab dan etika kita kepada Allah yang kadang-kadang kita lupa belajar dari ulama-ulama yang sebelumnya. Jadi seharusnya ketika bencana itu terjadi, jangan dulu sibuk membuka kamus dan referensi, langsung bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah dan berdoa. Hadapilah gelombang-gelombang bala tersebut, apalagi balanya memang dalam bentuk gelombang. Hadapilah gelombang-gelombang bala tersebut dengan doa dan merendahkan diri. Maka kita diajarkan, orang yang mengawali aktivitasnya dengan doa, Allah berikan keberkahan. Dan syukur kita kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua bidang kehidupan dengan adanya doa. Keluar rumah diajarkan doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumah mengucapkan doa ini, kata Rasulullah, Allah pelihara ia sejak dari ia keluar sampai ia kembali. Kita naik kendaraan diajarkan doa. Kendaraan di darat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Menyeberang danau dan laut, naik kendaraan di air, diajarkan doa. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kita makan, diajarkan doa. Oh, terlalu banyak doa Ustaz, gak bisa hafal. Dirumuskan doa sesederhana mungkin dalam sebaik kata Bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai aktivitas Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan memutuskan keberkahan dari usaha tersebut. Sederhana, hanya bismillah. Kalau tidak sampai pada ar-rahim, sekurang-kurangnya bismillah. Maka Nabi Nuh alaihi salam ketika tidak tahu doa apa untuk naik kendaraan di laut, beliau hanya baca Bismillah majreha wa mursaha, dengan nama Allah pada saat berlayarnya dan pada saat berlabuhnya. Ini doa kita diajarkan oleh Rasulullah demikian rupa. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa tidak ketika bencana itu datang mereka rendahkan diri? Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan jadikan indah dalam pandangan mereka, dihiasi oleh syaitan perkara-perkara buruk yang mereka lakukan, seolah-olah beretorika dan kemudian mengkaji teori-teori ketika terjadi bencana adalah sebuah kebaikan. Tidak, yang paling baik ketika terjadi bencana adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Itu hukum alam. Maka dalam sebuah acara Animal Planet, saya nonton TV juga, tapi nggak nonton sinetron. Animal Planet, lebih indah nonton binatang-binatang ini karena mereka nggak pernah menipu, nggak ada hoax di dunia binatang. Suatu ketika ada tayangan tentang gorila. Kita tahu bagaimana besarnya badan gorila dan bagaimana tebal bulunya. Maka kalaulah hukum pandang bulu, gorila pemenangnya. Ada seorang pembawa acara yang hidup dalam hutan untuk meneliti kehidupan binatang ini dengan kameramennya. Di suatu hari ketika sedang dalam perjalanan meneliti kehidupan gorila, dia sedang duduk, tiba-tiba didatangi oleh gorila besar. Sangat besar, duduk di belakangnya. Dia tetap terus berbicara dengan nada yang sangat pelan agar gorila itu tidak terkejut. Apa katanya? Kalau kita berhadapan dengan makhluk sebuas dan sekuat ini, jangan pernah tengadahkan wajah, tundukkan kepala, menunjukkan bahwa kita menyerah. Kalau berani tengadahkan kepala, maka rusuk-rusuk kita akan dilipat oleh gorila. Maka dia duduk saja, tidak bergerak sedikit pun, tidak melakukan aktivitas, dia tundukkan kepala. Apa yang terjadi? Saat dia merendahkan diri di hadapan gorila, dia tidak mendapatkan bencana dari gorila tersebut. Maka ini hukum alam. Allah perlakukan kita demikian. Ketika Allah tunjukkan kekuasaannya, dahsyatnya bencana, kita diminta untuk tunduk. Kita diminta untuk bersujud, melaksanakan sholat dan berdoa. Tapi kita sok-sok angkuh berdasarkan teori pulan, berdasarkan teori pulin. Maka kalau ini yang kita lakukan, kita tidak luput dari bencana tersebut. Ini hukum alam. Maka di hadapan kekuasaan alam, kita bukanlah siapa-siapa. Dan justru kitalah yang kemudian memprovokasi alam untuk kemudian melakukan kebinasaan ini. Ini yang terjadi. Ada fitnah-fitnah kecil. Tapi untuk Dajjal, ini fitnah terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Maka dinyatakan, fitnatud Dajjali taqa'u fi akhiriz zamani. Fitnah Dajjal itu terjadi di akhir zaman. Wahiya ihda asyratis sa'atil kubrah. Dan fitnah Dajjal itu salah satu dari tanda-tanda besar kiamat. Wa fitnatuhu a'dhamu min a'dhamil fitanil lati tamurru 'alal basyariyyati 'abra tarikhiha. Dan fitnah Dajjal ini yang paling besar sepanjang sejarah yang dilewati oleh anak keturunan manusia. Maka dalam Sahih Muslim dari Abi Dahma dan Abi Qatadah, mereka berkata, kunna namurru ala Hisham bin Amir na'ti Imran bin Hasin. Kami berjalan melewati Hisham bin Amir untuk mendatangi Imran bin Hasin. Semuanya ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Faqala dzata yaumin, suatu hari
Imran bin Hasin, sahabat Nabi ini berkata, "Innakum latujawizuni ila rijalin." Kalian berjalan melewati aku, tidak berhenti duduk denganku, hanya lewat saja menuju kepada beberapa orang pria-pria yang lain. Makanu bi ahdara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Padahal orang-orang lain tersebut tidak lebih sering hadir ke majelis Rasulullah dibandingkan aku. Saya lebih sering hadir pada majelis pengajian Nabi dibandingkan pria-pria lain yang kalian datangi. Tetapi seolah-olah saya tidak ada di hadapan kalian, kalian menuju ke tempat yang lain. Wala a'lama bihadisihi minni, dan pria yang lain itu tidak lebih mengetahui tentang hadis-hadis Nabi dibandingkan aku, karena aku lebih sering mendengar Nabi berbicara, kata beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, suatu ketika saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Tidak pernah ada antara proses penciptaan Nabi Adam sampai terjadinya kiamat sebuah peristiwa yang lebih besar daripada Dajjal. Tidak ada. Sejak dari Allah ciptakan Adam sampai berlakunya hari kiamat, tidak ada sebuah proses yang lebih dahsyat daripada munculnya Dajjal. Dalam riwayat yang lain, amrun akbaru minad Dajjal, perkara yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Min ajli zalika, ini batasan hadis. Oleh karena itu, fa inna jami'al anbiya'i hadzaru aqwamahum min fitnatihi. Setiap nabi, seluruh nabi mengingatkan agar kaumnya waspada dari fitnah Dajjal. Ini bedanya. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaumnya, bukan kepada umatnya, tetapi kepada kaumnya. Nabi Muhammad tidak berdakwah kepada kaumnya, beliau berdakwah kepada umatnya. Pertanyaannya, di mana letak beda kaum dengan umat? Dalam bahasa keseharian kita di Aceh sering ada istilah, jangan ganggu dia nya bebkaru awak mekaum ya. Apa makna mekaum? Banyak hubungan kekerabatan dari pihak ayahnya. Ayahnya itu punya saudara, adik-beradik sampai 15 orang. Setiap satu orang kawin sampai dengan 4 orang istri. Setiap istri punya anak-anak masing-masing 10 orang. Hanya menyelagainya cidaranya hanya pun pakai. Mekaum katanya. Apa makna kaum? Kerabat dari pihak ayah. Maka setiap nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim, dakwahnya itu ya qaumi, wahai kaumku. Tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya qaumi i'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Kecuali Isa ibnu Maryam, beliau tidak berdakwah ya qaumi, tetapi menyebutkan kaum yang khusus, ya Bani Israila, wahai Bani Israel. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa tidak memanggil dengan kata-kata ya qaumi? Kembali kepada konsep tadi, bahwa kaum adalah kerabat dari pihak ayah. Sedangkan Nabi Isa, jangankan kerabat, ayah pun tidak punya. Nah, maka beliau hanya lahir dari kekerabatan ibu. Maka Nabi Isa tidak pernah memanggil Bani Israel dengan kata-kata ya qaumi, tetapi beliau memanggil dengan kata-kata ya Bani Israila, wahai Bani Israel. Makanya dakwah Nabi Isa itu spesifik. Dakwah nabi-nabi Bani Israel itu spesifik kepada komunitas Bani Israel, tidak boleh kepada kaum di luarnya. Tapi dakwah Islam, Nabi memanggil ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai sekalian manusia, makanlah yang tersedia di bumi ini dengan syarat halal dan thayyib. Dakwah Nabi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang Allah keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Tidak disebut ya ayyuhal arabu, tidak dipanggil ya bani Hashim wa bani Muttalib, tidak dipanggil ya ayyuhal Quraisy, tetapi ya ayyuhan nasu. Nah, maka Nabi katakan tidak ada seorang pun di antara para nabi sebelumnya kecuali mengingatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal. Tapi Nabi Muhammad tidak hanya mengingatkan kaumnya, beliau ingatkan umatnya. Walakin Rasulana sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru tahdhiran li ummatihi minhu. Tetapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak mengingatkan siapa? Bukan li qaumihi, tetapi li ummatihi, untuk umatnya, minhu, dari bahaya fitnah al-Masih Dajjal ini. Maka kelebihan referensi di dalam bahasa Arab dan para ulama di Arab, mereka teliti dalam pilihan kata. Setiap satu kata ditempatkan dalam tulisan itu sudah ditimbang, diukur dan disukat agar tidak digugat oleh orang yang membaca kemudiannya. Makanya menarik ketika tadi pagi ada acara pesijuk proses pembangunan jalan tol, tertulis di situ tol Sigli Banda Aceh, Sibanceh katanya, Sigli Banda Aceh. Tempatnya di Belang Bintang. Ketika Bapak Bupati menyampaikan sambutan, beliau langsung protes. Tidak ada hubungannya Banda Aceh sama sekali dengan tol ini. Ini Aceh besar, kata beliau. Tapi tetap Banda Aceh sebutnya. Padahal tidak ada satu kampung pun Banda Aceh yang dilewati oleh tol tersebut. Jadi beliau sangat tersinggung. Aceh besar itu sangat besar, tapi hilang dalam sebutan selalu Banda Aceh. Maka begitu beliau naik sebagai bupati di Aceh besar, yang pertama beliau gugat maskapai penerbangan yang turun di Bandara Sultan Iskandar Muda di Belang Bintang. Selalu katakan kita sudah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Langsung beliau gugat, kalau kalian sebutkan Banda Aceh, tolong jangan parkir di bandara kami. Nah, turun samping Masjid Raya katanya. Nah, jadi apa yang terjadi? Orang tidak paham ketika tidak disampaikan, maka gugatan beliau diterima. Jadilah sekarang ini kita tidak lagi dengar Banda Aceh di dalam penerbangan. Nah, kalau tersebut Banda Aceh akan diulang lagi, takut nanti tidak diizinkan mendarat. Nah, kenapa? Kita akan mendarat sebentar lagi di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Nah, nanti saya akan minta prioritas agar itu disebutkan wilayah Cot Keung. Ya. Kenapa? Karena pinjam wilayah udara kami di Cot Keung. Ini pilihan kata. Maka pilihan kata itu menentukan makna. Nah, sampai ketika kemudian saya diminta untuk menyampaikan tausiah, saya naik ke atas. Yang saya gugat pertama pilihan katanya, karena di situ ada standar internasional tentang keselamatan kerja. Celakanya ditulis pakai bahasa Inggris, safety first. Padahal yang bekerja di tempat tersebut tidak semuanya paham bahasa Inggris. Maka saya ikut menggugat, belajar dari bupati. Ya, ini kita seolah-olah tidak terasa seperti sedang hidup di Indonesia. Safety first, itu bahkan yang tulis pun belum tentu paham apa artinya. Apakah kurang kosakata dalam bahasa Indonesia? Utamakan keselamatan. Paham semua orang, utamakan keselamatan. Tapi terasa bagi kita seolah-olah tidak keren bila tidak memakai bahasa tersebut. Maka hati-hati di dalam pilihan kata. Para ulama sangat teliti, bahkan setelah demikian teliti, datang ulama generasi berikutnya mensyarahkan kitab tulisan mereka, tetap ada frasa-frasa yang digugat, tetap ada redaksi-redaksi yang digugat. Seharusnya diungkapkan demikian. Nah, tapi orang yang mengkritik juga sadar diri. Pekerjaan mengkritik itu mudah, tapi menulis sangatlah sulit. Beliau sudah menulis, saya hanya mengkritik. Nah, makanya Rasulullah diberikan oleh Allah Ta'ala salah satu kelebihan beliau, jawami'ul kalim. Bicara singkat, padat, tepat makna dan sasaran, tidak bertele-tele. Nah, makanya dalam rangkaian ini pun penulis kitab ini, Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, menggunakan pilihan kata yang tepat. Untuk nabi yang lain, min ajli dzalika fa inna jami'al anbiya'i hadzaru aqwamahum min fitnatihi. Oleh sebab itu, maka sesungguhnya semua para nabi mengingatkan kaum-kaumnya dari fitnah Dajjal. Ketika disebutkan nabi kita,
walakin rasulana sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru tahdziran li ummatihi bukan li qaumi. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak mengingatkan umatnya tentang fitnah Al-Masih Dajjal. Nah, maka di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Suatu hari Nabi berdiri di tengah-tengah sahabatnya. An-nas yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada mimbar, hanya disebutkan berdiri saja. Lantai rata begini, Nabi berdiri. Fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluh. Beliau puji Allah yang memang sepatutnya dipuji. Summa dzakara ad-dajjal, lalu dalam urayanya Nabi menyinggung tentang ad-dajjal. Faqala, maka Nabi katakan, inni la unzirkumuhu, inni la anzarkumuhu, sesungguhnya aku mengingatkan kalian. Inzar itu peringatan tentang bahaya, tabsyir peringatan tentang berita bahagia, basyiran wa nadhiran, menyampaikan berita gembira dan memberikan ancaman tentang hal-hal yang ditakuti. Wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumah, dan tidaklah ada seorang pun di antara para nabi kecuali pasti mengingatkannya akan kaumnya, yaitu tentang Dajjal. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih. Tapi saya, kata Rasulullah, akan mengatakan untuk kalian, kepada kalian tentang Dajjal ini sebuah kata yang tidak pernah diucapkan oleh seorang nabi pun sebelumnya untuk umat, untuk kaum mereka. Ada sebuah kata yang tidak ada seorang nabi pun sebelumnya pernah sampaikan kepada kaumnya. Apa kata tersebut? Innahu a'war. Innahu a'waru. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menyampaikan ciri-ciri Dajjal ini, hanya disebutkan Dajjal, Dajjal. Baru Rasulullah yang pertama perkenalkan Dajjal itu buta sebelah. Dajjal buta sebelah, kata orang Aceh. Wa innallaha laisa bi'awar, dan sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Kenapa dikaitkan dengan Allah? Karena Dajjal ketika turun mengklaim, klaim itu bahasa Inggris, mengaku-ngaku bahwa dia adalah Allah. Nabi katakan Allah tidak buta sebelah. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzabah." Tidaklah diutus seorang pun di antara para nabi kecuali pasti nabi itu menyampaikan berita takut kepada umatnya al-a'wara, tentang seorang yang buta sebelah, al-kadzdzabah, yang penuh dengan kedustaan, pembohong. Ala innahu a'war, ketahuilah oleh kalian Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'warah, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Wa inna baina ainaihi maktubun, dan sesungguhnya di antara dua mata Dajjal tersebut tertulis kafir. 4 huruf, kaf, alif, fa, ra, kafir. Tidak bisa mendustakan dirinya, tertulis di antara dua matanya kafir. Bukan di kening, tetapi baina ainaihi, di antara dua matanya. Kalau sekarang ada ilustrasi buku-buku tentang Dajjal, ada gambar muka seorang pria, kemudian matanya buta sebelah, ada yang gambarkan matanya hanya satu saja, kemudian di keningnya tertulis kafir. Bukan di keningnya, baina ainaihi, di antara dua matanya, mata kanan, mata kiri, di antara dua-duanya ini tertulis kafir. Dengan apa ditulis wallahu alam, bagaimana bentuk tulisan wallahu alam, dengan khat apa juga wallahu alam. Yang pasti kafir, bukan dengan huruf Latin bahasa Indonesia, tapi dengan huruf Arab, kafir, tertulis di antara dua matanya kafir.
Tapi entah kenapa kecenderungan anak-anak muda sekarang untuk hal-hal yang buruk itu senang diikuti. Saya agak ngeri-ngeri sedap, 2 kali ngeri, 1 kali sedap. Ketika melihat anak-anak kecil sekarang, ABG labil ini, ababil ini, potongan rambutnya mirip-mirip iblis. Jadi waktu kecil-kecil saya baca buku komik gambar-gambar sejarah para nabi, itu digambarkan jin itu, iblis itu kepalanya botak, kemudian ada 1 ikat rambut di belakangnya. Melihat anak-anak sekarang hanya menyetingah balap Honda ipo, oh waduh. Nah, di sini kosong, botak. Itu dilarang di dalam Islam, haram hukumnya potongan rambut demikian. Untuk kami di pesantren, potongan rambut demikian itu hukuman untuk orang yang melanggar. Tapi ketika model demikian sudah jadi tren, sulit mencari hukuman yang baru. Kita cukur dia sebagai hukuman, dia bersyukur malah. Alhamdulillah Ustaz, nggak perlu bayar lagi gua. Nah, sudah dicukur sebelah. Celakanya, orang tuanya memfasilitasi, mengizinkan anaknya dengan tren rambut demikian. Bahkan tidak jarang datang ke tukang pangkas, sengaja dipesan, Pak, tolong nanti rambutnya ini dibuat garis-garis begini. Itu dilarang di dalam agama. Qaza namanya. Cukur sebahagian rambut. Kalau cukur semuanya, kalau panjang semuanya, tidak masalah, tipis sebagian, tebal sebagian. Yang jangan dicukur. Apa makna cukur? Dipotong sampai ke pangkalnya menggunakan alat yang dinamakan musa, pisau cukur. Tapi kalau sekedar dipotong pakai ragum tersebut, walaupun nomor 1, itu belum dinamakan cukur, masih namanya potong. Maka yang kita sayangkan, orang-orang tua seolah-olah tidak diedukasi. Edukasi itu bahasa Inggris diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Tidak dididik, seolah-olah itu haram dalam agama. Seolah-olah tidak dididik, bukan seolah-olah haram. Seolah-olah tidak dididik, tidak disampaikan informasi bahwa itu adalah haram. Makanya kita harus ingat keteladanan dari Umar bin Abdul Aziz menjelang ajal, dalam sakit beliau sedang terbaring lemah di atas pembaringannya. Datang ke kamar tersebut Walid bin Abdul Malik bin Marwan, calon raja berikutnya. Singkat cerita, dia bilang ke abang iparnya ini, karena istri dari Umar bin Abdul Aziz adalah Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Bang, saya lihat anak-anak abang yang 11 orang itu rata-rata miskin, karena memang ayahnya memilih untuk hidup miskin, tinggal di gubuk rita daripada tinggal di istana, padahal beliau raja. Kalau abang tidak sanggup berikan kekayaan kepada mereka, wasiatkan mereka kepadaku agar aku berikan kekayaan kepada mereka kelak. Umar bin Abdul Aziz yang sedang terbaring sakit dalam keadaan lemah mendadak kuat dan beliau duduk. Beliau katakan, duduk dulu. Maka saat calon raja pengganti ini duduk, dikatakan, bagi saya tidak sulit untuk memberikan kekayaan kepada anak-anakku dan tidak perlu minta bantuan kepadamu. Karena saya adalah raja, bukan presiden. Harta kekayaan negara yang saya pakai tidak akan diaudit oleh BPK dan tidak akan diperiksa oleh KPK. Suka-suka saya. Kalau saya ingin berikan kekayaan kepada anak saya, sekarang selesai, tidak perlu bantuanmu. Tapi kenapa tidak saya lakukan? Ini nasihat beliau. Karena saya yakin setelah saya meninggal, anak saya berada di antara 2 pilihan jalan. Jadi orang yang taat bertakwa atau jadi orang yang maksiat celaka. Bila anak saya beriman dan bertakwa, taat, cukuplah Allah saja yang menjamin rizqinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan solusi atas setiap persoalan hidupnya dan kami berikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi rizki orang bertakwa itu tidak diduga. Kalau sudah diduga menunjukkan itu bukan rizki ketakwaan. Itu rizki yang terukur namanya. Beliau berhenti di situ. Calon raja ini kemudian bertanya, lalu bagaimana bila anak-anakmu tidak beriman, tidak bertakwa? Bagaimana kalau anak-anakmu nanti berbuat maksiat? Sambil tersenyum kecut beliau menjawab, maka saya berlepas diri kepada Allah agar tidak menjadi donatur atas kemaksiatan mereka. Biarlah mereka hidup miskin dalam kemaksiatannya, kalau mereka kaya biarlah bertanggung jawab atas penggunaan hartanya sendiri. Jangan sampai mereka bermaksiat dengan menggunakan fasilitas dari orang tuanya. Kita sekarang tidak berpikir demikian.
anak-anak kita fasilitasi untuk berbuat maksiat. Tadi menjelang maghrib saya duduk di sebuah warung kopi sambil murajaah ulang-ulang materi. Tiba-tiba lewat seorang anak muda, nggak terlihat seberapa besar badannya. Yang jelas suara sepeda motornya itu cukup untuk menyalakan alarm mobil-mobil yang sedang parkir di pinggirnya. Saya yakin anak ini tidak punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk beli sepeda motor tersebut. Saya yakin itu dari biaya orang tuanya. Pertanyaannya, apakah orang tuanya itu glow, tidak terdengar suara sepeda motor itu ketika dinyalakan di rumahnya? Maka kita sedang mengundang doa dari orang-orang yang terzalimi oleh kerasnya suara sepeda motor tersebut, oleh orang-orang yang anaknya yang kecil sedang digendong oleh ibunya dalam perjalanan, terkejut sampai jatuh semangatnya gara-gara sepeda motor anak-anak tersebut. Nauzubillah. Maka kita yang punya perasaan, saya jalan dengan istri, dengan anak-anak, atau sendiri dengan mobil, kadang-kadang kesal ketika melihat orang berlalu lintas santai di jalur kanan, santai jalur kanan, jalur cepat. Saya kesal. Tapi ketika kekesalan itu ingin diungkapkan dengan klakson mobil, saya berpikir, ibu ini sedang gendong anak kecil. Mak aja kena tak tapi jangan sampai anaknya jadi korban. Maka saya hentikan niat buruk tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah yang pakai knalpot blong ini paham? Maka di dekat-dekat rumah ibadah, dekat masjid, ada rambu lalu lintas. Klakson dicoret. Artinya tidak boleh bunyikan klakson. Tapi tidak ada knalpot dicoret. Padahal klakson bunyinya hanya sebentar, titit, popot, selesai. Tapi yang suara knalpot itu mulai dari Jalan Muhammad Jam sampai ke Cot Keeng masih terdengar suaranya. Maka ini realitas yang terjadi sekarang. Orang-orang di pinggir jalan yang terganggu oleh suara tersebut kemudian berdoa, ya Allah Tuhanku bercelaka. Maka celakalah anak kita, dan syukurnya mereka meninggal di jalan yang lurus. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka ini menjadi peringatan bagi kita. Cukuplah peristiwa terakhir beberapa hari yang lalu, awal tahun ini dibuka dengan sejarah kelam. Ada seorang orang tua yang kemudian meninggal kecelakaan karena ada anak kecil kelas 2 SMP menabraknya pakai mobil orang tuanya. Terlepas dari orang tuanya menyatakan alibi bahwa kami tidak izinkan itu dicuri kuncinya, saya nggak yakin kunci dicuri. Ya, biasanya kunci mobil itu digantung, dan tidak mungkin anak itu tiba-tiba mendadak pandai bawa mobil hari itu. Pasti diajarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah mengajari anak itu untuk pandai bawa mobil, lalu ada kebanggaan, anak ke banyak-banyak ke jiba motor. Baru kemudian menutup celah tersebut ketika terjadi kecelakaan seperti ini. Maka na'udzubillah, jangan sampai terjadi ini, karena secara hukum seharusnya kecelakaan seperti ini pelakunya itu diancam hukuman pidana 6 tahun penjara, cuma dengan dalih bahwa di bawah umur hanya 3 tahun saja dalam penjara. Nauzubillah, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari keteledoran kita. Dan saya sangat senang melihat banyak orang-orang tua, apalagi di Cot Keeng itu, anaknya masih kecil, laki-laki dan perempuan, SD masih diajarkan sepeda motor, gagak cakai ya unji. Sedang investasi, berharap nanti diberikan sepeda motor, dibawa oleh anaknya, ditabrak oleh mobil, alhamdulillah dapat asuransi 50 juta rupiah. Ini cara mencari uang yang paling mudah. Maka kita berdoa kepada Allah, saling menjaga, karena itu adalah tugas kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita belajar dari keteladanan Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai harta kita dan fasilitas yang kita miliki digunakan oleh anak-anak untuk kemaksiatan, dan kita mendapatkan dosa karena ikut mendanai, mendonasi dan menjadi donatur atas kemaksiatan tersebut.